Cek 1 2 3. Cek 1. Coba. Nyala. Sudah live ya. Soalnya di sini macet-macet. Sorry. Ada apa-apa? Dah. Tapi ini enggak tulisan live sih. Yang ke save. Baju kuning ya? Ya. Oke. Internet kita yang bermasalah. Jadi play. Kamu tak kok gitu. Sebentar saudara-saudara ya. Saya nggak tahu apa koneksinya bagus. Sini. Nggak bisa ya? Sudah ya? Iya. Oke lah kalau sudah. Oke. Tapi kamu belum bersuara. Iya. Halo saudara-saudara, saya bersyukur boleh ada di sini untuk live streaming, video streaming di Jack Hear the Bible. Dimana Jack Hear the Bible ini adalah video streaming dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, pada hari Minggu ini jam yang berbeda, jam 5 kita mulai ya. Tapi saya mohon maaf ada keterlambatan sekitar 6 menit ya. Karena ada kendala-kendala persiapannya. Dan ya saudara, saya ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung. Ini adalah live streaming dalam mendengarkan firman Tuhan. Live streaming ini kita sama-sama mendengarkan 3 pasal ayat secara rutin setiap hari. Dan saya memakai suatu jenis suara pembacaan, yaitu yang dikeluarkan oleh Alkitab Suara. Dan kita akan itu akan didengar, dan saya akan mengulas beberapa hal yang penting yang boleh saya dapatkan, saya bagikan kepada saudara. Nah, suara Alkitab Suara ini menarik karena berisi suatu ekspresi-ekspresi suara-suara yang punya ekspresi yang menggambarkan Alkitab itu ya. Dia seakan-akan membuat son-son suatu latar belakang di mana Alkitab itu ditulis, keadaannya ditulis itu bagaimana. Nah, itu menarik, dan kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya ya. Dimana kasus corona itu bisa membuat saudara bosan, saudara malas-malasan. Nah, kiranya ini boleh membuat saudara giat dalam mendengar firman Tuhan. Banyak sekali live streaming
tentang hal-hal yang seperti game, seperti talk show, banyak macam ya. Tapi memang itu memang ada gunanya. Saya tidak bilang tidak ada gunanya, bisa menghibur saudara, bisa. Tapi saya berpikir mungkin di kondisi sekarang ini hanya sedikit orang yang mempunyai live streaming yang bisa membangun dalam hal rohani. Maka saya berpikir hal itu, dan saya membuat live streaming ini untuk orang boleh giat tekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya saat saudara mengikuti live streaming ini, saudara semakin giat dalam mendengar firman Tuhan, memakai waktunya dengan sebaik-baiknya, ya, supaya saudara juga tidak bosan. Nah, kiranya saudara juga selalu mengikuti video streaming ini. Ya, saudara-saudara, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk live streaming ini ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami boleh dapatkan. Kami juga boleh beribadah dalam live streaming juga. Walaupun kondisi masih belum membaik, di mana wabah corona masih belum selesai, kami tetap bersyukur Tuhan bahwa hari ini boleh Engkau berikan, di mana kami juga boleh beribadah dalam live streaming. Beribadah di gereja kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Dan kiranya seluruh orang Kristen boleh tekun dalam kegiatan ibadahnya, bukan karena corona sehingga mereka berhenti, tapi biarlah mereka boleh giat dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami khususnya akan mengikuti video live streaming ini. Kami mohon kepada Tuhan kelancaran, karena bisa saya kendala itu membuat live streaming ini macet-macet ataupun terganggu. Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya live streaming ini boleh berjalan dengan lancar, aparatur yang kami pakai boleh berjalan dengan lancar. Dan kami juga mohon pada Tuhan, terang Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, karena kami akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan kebenaran-Mu, dan pimpin setiap kami boleh memakai waktunya dengan sebaik-baiknya dan memberikan diri konsentrasi yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua, terangi hati dan pikiran kami. Kami adalah orang berdosa. Kami mohon pada Tuhan pengampunan, karena kami sadar dosa bisa menjadi penghalang persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik. Iblis pasti bekerja mengganggu kami. Kami mohon Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya. Segarkan tubuh jasmani kami ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan mulai video streaming ini. Saya akan berikan beberapa detik dalam mulai video streaming ini ya. Iya. Baik. Saudara-saudara, ingat bawa kitab suci. Nanti saudara mengikuti, mendengarkan suara Alkitab. Saudara juga mengikutinya dalam Alkitab yang saudara bawa. Ya.
Ini penting supaya saudara bisa mengikuti dan semakin lebih mengerti ya. Nah, kita sekarang dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 sampai pasal yang ke-30. Saudara bisa buka pasal 28 ya. Kita akan mulai mendengarkan Alkitab Suara pasal yang ke-28. Kemudian kati dia serta boleh sebentar ya, sudah. Pasal yang ke-28. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau
melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Ya, itu pembacaan pasal 28 ya saudara-saudara. Kalau di sini kita boleh belajar ya, di mana pasangan yang diambil Esau itu tidak baik ya menurut Ishak dan Ribka. Menurut orang tuanya itu tidak baik ya. Jadi ini kita juga boleh belajar dari hal ini, bahwa kita harus mencari pasangan yang harus baik ya, yang sesuai dengan yang baik gitu ya. Saya susah mengomentari soalnya memang tidak ada aturan Sydney, tapi kalau kita belajar dari kitab suci dan perjanjian baru, itu ada ajaran di mana kita tidak boleh cari pasangan yang tidak seimbang ya, tidak bisa terang dan gelap itu bersatu. Nah, memang harus cari yang benar. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita boleh dapat sedikitnya, yaitu kita harus mencari pasangan yang benar ya, jangan cari pasangan yang salah, bisa mengecewakan orang tua ya, dan juga bisa mengacaukan hidup rumah tangga. Nah, pasal 28 saya tidak terlalu mendapatkan hal yang dapat saya bagikan. Kita akan sekarang mendengar pasal 29. Pasal 29, kisah di mana Yakub pergi ke saudaranya Ribka ya, ke tempat Laban. Pasal 29. kemudian berangkat negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal."
Selanjutnya katanya kepada mereka, Selamatkah ia? jawab mereka, Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. tetapi jawab mereka, Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu? Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu,
menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, itu pembacaan pasal 29 ya. Di pasal 29 itu di mana Yakub itu datang ke tempat Laban, dan Yakub itu bekerja juga di sana, dan kita lihat bahwa Yakub itu mencintai Rahel sehingga dia mau bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bayangkan 7 tahun itu waktu yang lama ya. Tetapi dianggapnya oleh Yakub itu hanya beberapa hari. Itu luar biasanya ya. 7 tahun dia beberapa hari. Itu karena apa? Itu karena cintanya kepada Rahel. Nah, jadi kalau di sini kita belajar ya, dalam kita bekerja, ya kita harus juga bekerja untuk mencintai, ya, sehingga pekerjaan kita jadi ringan walaupun pekerjaan itu berat. Nah, hal yang baik di dalam hal kerohanian, dalam melayani Tuhan pun pula begitu ya. Kalau kita mau melayani supaya pelayanan kita tidak berat, kita harus punya namanya rasa cinta. Nah, dengan rasa cinta semua jadi ringan. Jadi itu yang hal rohani yang kita dapatkan. Nah, memang ada hal yang salah ya yang dilakukan oleh Laban ya, ayah daripada kedua anaknya itu. Laban itu menipu. Nah, saya pikir ini menjadi hukuman Tuhan juga kepada Yakub supaya dia sadar bahwa menipu itu tuh salah, dan dia mengalami dosa tipu itu supaya Tuhan mau menyadarkan dia ya, dimana dia mempunyai dosa tipu dulu terhadap hak keseluruhan abangnya. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan bisa memberikan kita cobaan, hukuman dengan tindakan kita ya yang pernah kita lakukan. Dia bisa saja seperti itu untuk menyadarkan kita. Nah, jadi itulah yang diperbuat Laban. Itu hal-hal yang salah dan kita tidak boleh melakukannya. Itu menipu ya. Nah, saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan di pasal yang ke-29. Pasal 30.
ia tidak melahirkan anak bagi Yakub. Tidak melahirkan anak bagi Yakub. Cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel.
Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Lagi katanya, Tentukanlah upah-Mu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. sahut Yakub kepadanya, Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, Apakah yang harus kuberikan kepadamu? jawab Yakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya.
Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Ya, itulah pembacaan pasal yang 30 ya. Saudara, kita kalau melihat pasal 30 ini dalam kisah keluarga Yakub itu kacau sekali ya, dimana dosa daripada Sarah itu dilakukan oleh istri Yakub. Nah, memang hal yang salah dalam tindakan-tindakan Yakub, Abraham itu yang poligami ya. Itu sebenarnya itu di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama juga itu sudah dilarang. Kalau kita betul-betul perhatikan di mana Tuhan itu memberikan seorang perempuan itu sudah satu standar ya, bukan beberapa perempuan. Nah, itu memang salah adanya poligami. Tapi memang dosa daripada poligami itu Tuhan tidak menegurnya secara terang-terang, menegurnya secara keras ya. Tapi bukan artinya itu tidak salah. Itu salah. Dan itu berkali-kali keturunan-keturunan daripada Abraham, Ishak tidak ya, tapi Yakub, Esau juga itu melakukan dosa yang sama, dan itulah menjadi suatu dalam keluarga itu yang kacau balau ya. Dan kita lihat tadi sama-sama kisah istri-istri Yakub, Rahel dan Leah itu memberikan juga budak-budaknya ya. Namanya gundik-gundik ya, itu gundik-gundik Yakub ya. Jadi budaknya Rahel diberikan kepada Yakub ya, karena nggak ada punya anak, dia mau punya anak, dia kasih pembantunya. Jadi itu juga dilakukan oleh Leah. Jadi kacau balau perbuatan ini ya. Nah, jadi kita belajar ya, dosa itu bisa membuat rusak ya kehidupan. Jadi saudara, jangan main-main dengan dosa. Dan dalam hal ini kita melihat dosa daripada keluarga Yakub ini begitu kacau, begitu rusaknya ya. Kalau kita lihat itu, kita perhatikan itu ya. Nah, kemudian kita lihat juga cerita antara Laban dan Yakub ya. Saat kelahirannya Yusuf, nah dia mau pulang ke tempatnya. Nah, dan kalau kita lihat setelahnya ya, dia mau mendapatkan upahnya, dia cerdik ya. Dan saya anggap itu pada bagian ini dia tidak menipu, tapi dia cerdik saja. Dia mendapatkan upah dari cara tindakannya ya. Tapi saya yakin itu pun karena Tuhan memberkati dia ya, bukan karena dia kecerdikannya sehingga dia diberkati, tidak, tapi karena Tuhan. Menurut saya itu hal yang sukar bisa terjadi seperti itu. Dia mendapatkan binatang dengan ciri-ciri berbintik-bintik atau bercoreng-coreng untuk menjadi upah dia. Nah, dan kalau kita lihat bahwa Tuhan memberkatinya, dia mempunyai binatang yang banyak ya. Dia dikatakan di ayat 43, sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Dan menurut saya itu Tuhan yang boleh memberkatinya. Nah, itu yang kita boleh pelajari di pasal 30. Jadi kesimpulannya saya mau angkat, memang banyak hal yang kita pelajari, tapi saya mau ingatkan satu hal saja yang penting yang saya boleh bagikan kepada saudara, yaitu di mana Yakub bekerja dengan Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi dia ditipu dan dia mau bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel ya. Dia mau melakukan itu karena cintanya, dan dia anggap itu hanya beberapa saat saja.
itu karena cintanya. Nah, yang saya mau bagikan pada saudara, begitulah kita juga kalau melakukan segala sesuatu, biarlah kita lakukan karena kita cinta kepada Tuhan. Dan dengan demikian segala hal itu akan ringan, waktunya ringan, beratnya pun ringan, ya. Seperti yang telah terjadi dengan Yakub. Yakub bekerja 7 tahun dan ditambah 7 tahun lagi, dan dianggapnya itu seperti hanya beberapa hari saja. Ini menunjukkan bahwa memang karena cinta itu bisa membuat kita, apa yang berat, apa yang sukar itu menjadi hal yang ringan, ya. Baik, biarlah saudara-saudara dalam melakukan segala sesuatu, lakukanlah karena cinta pada Tuhan, dan segala sesuatunya itu akan ringan. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami belajar ya Tuhan bahwa karena cinta, maka Yakub itu menganggap hari-hari kerjanya itu hanya beberapa hari. Padahal itu membutuhkan jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan total 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan kami mempelajari ini bahwa cinta atau kasih itu dapat memperingan berat yang kami pikul, lama yang kami pikul, penderitaan yang kami pikul. Maka biarlah kami dalam melakukan segala sesuatu, biarlah kami lakukan karena kami cinta kepada Tuhan, sehingga apa yang kami hadapi itu ringan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan, dan sampai saat ini Engkau boleh memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami menerapkannya, bukan hanya mendengar mengerti, tapi kami melakukannya dalam aspek kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara, di mana saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyegarkan ingatan-ingatan saudara dari setiap pasal, saya memberikan pertanyaan, ya. Dan ini biarlah membuat saudara juga ingat akan firman Tuhan, bukan hanya sekedar dengar dan melupakannya. Baik saudara-saudara, saya akan buka dulu kolom komentar saya. Ya, ini ya sudah ya. Pastikan saudara ada di kolom komentar. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, saudara dengarkan, berikan jawaban saudara, ketik nomor soalnya, dan berikan jawabannya segera ya. Pertanyaannya adalah, apakah nama tempat yang diberi nama Yakub saat ia mau bermimpi dan bernazar? Saya ulangi, apakah nama tempat yang diberi nama Yakub saat ia bermimpi dan bernazar? Di situ dia memberikan nama ya. Nama tempat itu apa? Silakan dijawab. Saya akan masukkan di kolom komentar setelah saya bertanya ini ya, dan saudara langsung jawab. Apakah nama tempat yang diberi nama Yakub saat ia bermimpi dan bernazar? Ya, satu orang sudah langsung jawab. Juliko. Susahkah? Ya, Vera Francisca juga sudah jawab. Baik, saya akan segera memberikan jawabannya ya, tidak berlama-lama, karena ini memang cepat saja ya dalam kuis ini ya. Saya akan jawab dalam hitungan yang ketiga. Ayo segera jawab. 3, 2, 1. Ya, itu jawabannya. Jawabannya adalah Betel, Kejadian 28 ayat 19.
Yang telah menjawab Juli, Esther, Juli, Vera, Esther, dan Kezia ya. Bagus ya. Mana yang lain yang baru-baru? Silakan bergabung dalam menjawab Alkitab ya. Kuis Alkitab ini ya. Saudara ikuti, kalau saudara ikuti firman Tuhan, saudara pasti bisa jawab ya. Nah, jawab saja ya. Kita bermain di sini seru-seruan, ya salah tidak dihukum ya. Salah belajar lagi ya. Belajar lagi, perhatikan baik-baik. Baik, saudara-saudara, pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua adalah siapakah nama dua anak perempuan Laban? Ya. Siapakah nama dua anak perempuan Laban? Oke, sudah ada yang jawab. Saya hitung pada hitungan 3 detik. 3, 2, 1. Ini jawabannya. Ya, langsung saja ya. Yang jawab sesuai dengan waktu adalah Juli dan Kezia. Ya, jawabannya benar. Ya, sorry, yang lainnya tidak saya sebutkan. Karena kalian terlambat. Karena ini pertanyaan cepat saja. Oke, saudara harus siap-siap. Ya, ini pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ketik jawabannya segera di kolom komentar ini. Pertanyaan adalah, apa yang menyebabkan Yakub bekerja 7 tahun kepada Laban dianggapnya seperti beberapa hari? Langsung jawab. Segera dijawab. Sangat mudah ya. Ini yang menjadi poin besar kita. Saya hitung hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Mana nih yang jawab? Banyak kali emotikonnya ya. Pusing lihatnya. Ya, yang jawab tertutup soalnya. Tadi saya lihat Juliko sudah jawab. Cinta mati sama. Iya. Jadi jawabannya adalah cintanya kepada Rahel ya. Tadi saya lihatnya cuma beberapa orang saja yang jawab. Yang jawab sesuai dengan waktu ya. Cintanya kepada Rahel ya. Ya, jadi udah banyak yang jawab juga ya, walaupun terlambat ya. Ini saya nggak tahu kenapa chatnya nggak bisa lihat semua ya. Oke lah, nggak apa-apa. Langsung saja ya. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa juga. Oke, langsung pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat ya. Saya akan tanya. Segera siapkan tangan saudara di kolom komentar jawabannya. Soalnya nomor 4. Soalnya nomor 4 saudara dengar baik-baik. Pertanyaannya adalah, binatang seperti apakah yang menjadi upah Yakub? Oke. Binatang seperti apakah yang menjadi upah Yakub? Ya, satu orang sudah jawab.
Saya hitungan 3 detik. 1, 2, 3. Ya. Yang jawab sesuai dengan waktu adalah Juliko, bintik-bintik dan belang-belang. Ya, betul ya. Belang-belang, bintik-bintik. Ya, Kezia. Betul ya. Yang terlambat Vera Francisca dan yang lainnya yang masih terlambat ya. Oke. Lain kali saudara harus cepat segera menjawabnya ya. Ya, Esterlin juga sudah jawab. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk interaksi saudara. Interaksi saudara membuat saya juga semangat dalam membuat pertanyaan. Dan kiranya saudara semakin setia mendengar firman Tuhan, tekun mendengar firman Tuhan. Dalam mendengarkan firman Tuhan itu memang butuh komitmen ya. Dan saya harap orang-orang yang dengarkan video streaming ini punya komitmen mau dengar firman Tuhan ya, setiap hari rutin. Dan ikutilah channel ini. Ya, kalau saudara mau sendiri pun tidak masalah, tapi kalau dengan kita sama-sama itu biasanya lebih baik ya. Kita boleh semakin mengerti karena ada yang jelaskan sedikit ya. Saudara juga boleh bertanya ya. Kalau hal-hal seputar Alkitab boleh tanya, nanti saya akan usahakan jawab. Jadi kita juga boleh asik ya. Ada juga gamesnya untuk quiz Alkitabnya untuk menyegarkan ingatan kita. Ya, biasanya kalau sendiri tuh sukar mendapatkan apa yang boleh, poin-poin yang kita boleh dapatkan dari firman Tuhan. Tapi di sini saya boleh bagikan beberapa hal sehingga kita boleh merenungkan hal itu. Nah, jadi biarlah saudara dalam mengikuti live stream ini setia dan komitmen kepada Tuhan, sehingga saudara juga konsisten ya setiap hari membaca firman Tuhan. Dan sampai jumpa besok jam 7 malam. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pasal yang 31. Saya pasal 31 sampai pasal 33 ya. Saya sudah melakukan streaming ini 10 kali, jadi total 30 pasal memang. Ya, makanya kita sampai ke pasal yang 30 ya, bacaan kita terakhir ini. Biarlah ini boleh berjalan terus ya, dan lancar, video streaming lancar semuanya. Ya, kiranya saudara tekun mendengarkan firman Tuhan, rajin baca Alkitab, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya Jack, saudara di Jack Hear the Bible. Tuhan memberkati saudara.